Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di ruang Osai, obrol santai dan ilmiah di EVAF Post Channel. Nah, di sini saya sudah berada dengan kedua Srikandi atau wanita yang cukup hebat, yang hari ini yang mana menjaga kaki di ibu kota Jakarta. Ini mana mereka mengikuti salah satu kegiatan akbar yang dimana sastra yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 20 berapa? Tanggal 21 ya? Sampai tanggal 30. Tanggal 28 sampai 30. Nah, hari ini saya mau pengen ngobrol sama mereka apa motivasinya sehingga mereka bisa mengikuti, dan juga saya berada tepat di sebelah kanan saya itu pemenang walaupun harapan, tapi itu salah satu kebanggaan kita, khususnya Mang Evaf, orang K di Kepulauan Maluku Tenggara. Berikan aplaus. Jadi saya akan duluan pada Hani dulu. Oke, Hani, coba cerita sedikit. Maksudnya motivasi apa sehingga Hani bisa injakan kaki di Jakarta terus mengikuti sastra dan sebagainya? Jadi awal aku tahu informasi terkait event ini itu dari postingannya Kakak Vincentia. Nah, terus dari situ aku baca, lalu aku masukkan ke dalam grup komunitas kami. Kebetulan kami berdua dari komunitas Bengkel Sastra Evaf. Nah, dari situ aku sama teman-teman kumpul dan kita bersama kawan-kawan ada beberapa juga yang mau untuk hadir di sini. Tapi dengan keterbatasan kami, akhirnya hanya kami berdua bersama Ketua Bengkel Sastra yang bisa menginjakan kaki di Jakarta untuk mengikuti event ini. Motivasi kami tuh sederhana sih, kalau saya pribadi itu sederhana. Kalau saya tuh karena memang dari SMA itu memang saya mengambil jurusan bahasa. Sayangnya dari situ jurusan kami dihapus di 4 bulan sebelum belum masuk 6 bulan juga semester juga. Itu udah dihapus. Akhirnya aku masuk ke komunitas Bengkel Sastra Evaf lagi karena memang aku jurusannya hukum. Tapi suka sastra. Maaf sebelumnya, Bengkel Sastra itu maksudnya salah satu komunitas ya? Komunitas Terus? Bengkel Sastra Evaf. Nah, motivasi aku di sini tuh karena jujur saja bahwa sastra tuh mengubah hidup saya dan pola pikir saya. Waktu saya memang mengikuti organisasi-organisasi yang lainnya juga, diajarkan tentang retorika. Cuman kalau menurut saya sastra tuh komplit. Di dalam sastra kita ketika menguasai sastra, berarti retorika tuh hal yang mudah. Jadi saya juga di sini mau memberikan masukan kepada teman-teman yang lain di aktivis-aktivis yang lain, pelajari sastra. Kalian kalau belajar tentang sastra, maka retorika yang sering kalian ketemu di setiap kali kajian-kajian itu sangat mudah, dan saya yakin kalian yang jadi pematerinya. Gitu. Sederhana aja sih kalau dari saya. Oke, mungkin kembali ke Tata Vinces, coba motivasi apa sehingga memang Tata Vin harus beranikan diri untuk datang ke ibu kota DKI Jakarta, apalagi kita tahu bahwa Jakarta ini kan kota petarung gitu, segala sumber hal yang positif, negatif dan sebagainya. Apa yang menjadi motivasinya? Ya, baik, terima kasih Bung Gopal ya, akrab disapa seperti itu ya, Iya. Bung Gopal yang luar biasa. Kalau ditanya motivasi, kalau saya sih ada dua ya, yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dibilang intrinsik berarti dari dalam diri. Dari dalam diri. Motivasi itu lahir dari dalam diri. Baik. Ya, saya mulai dulu dari motivasi intrinsik ya. Kebetulan saya bergabung dalam TISI. Ya, TISI itu artinya singkatannya dari Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Saya menjadi anggota juga di dalam Taman Inspirasi komunitas ya, Taman Inspirasi Sastra Indonesia secara nasional. Di mana ada orang Sumatera, sastrawan dari Sumatera, Palembang, dan tim Taman Ismail Marzuki ini adalah juga termasuk sebagiannya banyak yang menjadi anggota TISI. Oh, berarti sebelumnya pengalamannya itu sudah ada orang-orang yang memang dari luar bergabung di situ, Ya. jadi sehingga memang sudah terbiasa lah. Ya, gitu. terbiasa ya. Nah, seperti itu karena memang dikatakan motivasi intrinsik itu dalam artian bahwa kita sebagai anak muda Evaf ya, atau milenial, kita tidak boleh apatis seperti itu, atau kita tinggal diam saja. Tetapi di mana kita harus membuka jejaring atau akses ya, karena konektivitas itu memberikan kita peluang
di mana kita juga bisa bergining pada dunia-dunia kancah yang lebih tinggi, bukan hanya secara internal di dalam secara lokal ya, tetapi juga ada pada tingkat yang lebih tinggi yaitu nasional seperti itu. Jadi TC adalah kendaraan yang paling tepat bagi saya untuk bisa masuk mengetahui tentang informasi yang luar biasa tentang sastra. Ya, dari situ bukan hanya sebagai konsumsi pribadi saya saja, tetapi saya berbagi dengan adik-adik, teman-teman di Bengkel Sastra NUU Eval, karena memang pada dasarnya saya adalah pegiat sastra dan pemerhati sastra di NUU Eval. Ya, seperti tadi Hani bilang bahwa Bengkel Sastra NUU Eval ya itu adalah salah satu komunitas yang didirikan oleh Opa Rudi Fovit. Opa Rudi Fovit ya, berarti ketua umumnya. Ya, Bukan kita sendiri. Oh sendiri. Ya sendiri kami. Sehingga itu karya-karya teori-teori yang kami dapatkan dari Bengkel Sastra itu membuat kami sehingga kecintaan kami itu mempertegas kecintaan kami itu terhadap sastra. Seperti karena memang sastra itu indah. Sastra itu adalah sebuah aktualisasi dari kehidupan nyata seperti itu. Tetapi dibuat dalam bentuk diksi, kata-kata yang indah yang mewakili perasaan seseorang seperti itu. Karena di dalam sastra itu juga ada pesan-pesan moral yang secara halus dia akan mengubah emosional seseorang. Itu makanya saya begitu jatuh cinta kepada sastra. Gitu. Seperti itu. Apalagi kan Tata ini kan selain daripada dengar-dengar kan seorang guru ya, guru di SMA Sanata Karya Langgur dan juga sebagai dosen tidak tetap ya. Ya. Artinya sudah punya pengalaman ini ya. Artinya kok bisa ya Tata bisa langsung mengajar di sana tapi bisa bergabung di sastra gitu. Apakah memang tidak ada kesibukannya bertabrakan gitu? Nah, itulah yang saya mau jawab ini, yaitu motivasi ekstrinsik ya seperti itu. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi ya di luar di mana selain sebagai guru dosen tidak tetap ya itu memang karena saya basicnya adalah guru bahasa dan sastra Indonesia, membawa mata kuliah bahasa dan sastra Indonesia juga di perguruan tinggi kan, yaitu Politeknik Negeri Tual dan Setia. Tetapi itu karena kecintaan saya terhadap dunia sastra itu bukan cuma sekarang, tapi dari dulu. Berarti dari dulu ya? Dari dulu. Biasa. Ya, jadi bukan hanya baru baca puisi sekarang, tapi seingat saya itu dari SMP saya sudah sering baca puisi, suka menyanyi, suka kor. Kalau di gereja kan suka. Iya benar. Suka kor, suka yang indah-indah, sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang memiliki unsur keindahan dan estetis seperti itu. Sehingga ya namanya juga kalau kita semakin kita menyukai sesuatu pasti akan memberikan frekuensi yang lebih dampak yang positif gitu. Betul. Ya seperti itu ya. Ya itu motivasi saya. Terus apply kan kita lihat bahwa memang di Maluku Tenggara dan Kota Tual ya. Sekarang ini saya berada di sebelah kirinya ini juga dari Kota Tual ya. Terus ini juga dari Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya dari kedua kota dan dari satu kota dan satu kabupaten yaitu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang mewakili. Tapi hari ini Akrab Bersama Tata Vina aja mendapat gelar yaitu juara harapan 1 ya. Luar biasa. Nah, ini yang menjadi motivasi juga ya kan buat generasi EVAF. Artinya ini menjadi salah satu contoh ya. Contoh terus bagaimana perasaan Tata ketika mendapat itu gelar harapan 1? Ya, ketika mendapat gelar harapan 1 jelas saya sangat bukan bangga. Kalau saya bukan bangga. Saya bahagia. Yang pertama saya bahagia karena Maluku Tenggara bisa ada pada posisi ini. Betul. Ya setidaknya di kancah nasional lah gitu. Di kancah nasional. Untuk membangun daerah itu bukan hanya dari segi infrastrukturnya saja, gitu. Tetapi kita juga bagaimana bisa mengembangkan sumber daya manusianya, karya-karya kita. Betul. Sebagai pegiat sastra itu juga salah satu kontribusi bagi kita sebagai putra-putri daerah untuk mengembangkan daerah kita. Apalagi sampai di kancah nasional ini teman-teman dari daerah lain 34 provinsi sudah bisa mengenal Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, Kota Langgur dan Kota Tual.
itu yang merupakan sebuah kebanggaan, bukan, tapi kebahagiaan tersendiri bagi betul. saya. Kalau bangga maka ya, saya bangga, saya hebat gitu ya. Nggak, jujur, tapi kalau sebenarnya sih saya ini bangga gitu, bangga karena memang jujur ini mungkin Tata Vin, mohon maaf, ini mungkin pertama kali ya, perdana ya. ya Iya, ya perdana. Artinya ini kan kita sudah menoreh sejarah ya, sejarah bahwa kita di Kepulauan K ya. Kita nggak sebut Kepulauan ini, tapi Kepulauan K artinya keduanya semua ya. Artinya ini baru pernah ada di dunia sastra gitu, yang naik ke level nasional, terus memenangkan walaupun harapan. Kan ada juara 1, juara 2 dan harapan 1, harapan 2, harapan. Nah itu sudah menjadi gimana ya? Usaha yang memang sangat luar biasa lah, itu menjadi kebanggaan kita masyarakat gitu. Saya selaku pemuda dan masyarakat bangga. Iya. Kalau sedikit ya dari kakak, di sini bukan hanya cuma bahagia karena dapat juara, tetapi saya juga merasa senang karena bisa belajar, saling berbagi dengan para sastrawan-sastrawan Itu hebat. yang paling penting. Ya paling penting ada sastrawan hebat kita, penyair Indonesia. Presiden penyair Indonesia Bapak Sultaji Kalsum Bakri yang langsung sebagai Yuri, Bang Yose Rizal Manua, Bung Okta Maseke, dan Pak Guntur yang Gun ya, yang menjadi produser film dan juga sutradara. Di sini kan kita saling berbagi, karena para seniman sastrawan Indonesia kumpul pada perhelatan 1 Akbar abad Karil Anwar ini kan sesuatu yang bagi saya itu langka dan memiliki nilai histori. Betul, karena semuanya terkumpul di situ. Ya. Semua sastrawan lalu di terkumpul situ kan kita saling berbagi, terus kita saling sharing bagaimana pengembangan karya-karya kita, mulai dari tulisan-tulisan kita di daerah-daerah. Ya. Lalu mereka juga bisa berkunjung, ya, istilahnya bahwa bisa berbagi juga dengan kita di Maluku Tenggara. Tinggal undangan dari kita aja ya. Di situ kan kita membangun sebuah kemitraan, sinergitas yang baik gitu dengan para sastrawan-sastrawan yang berada di 34 provinsi seperti itu. Ya. Mungkin Hani, kita kembali lagi pada Hani nih. Hani ini sudah berjuangnya, dia cukup cantik juga. Artinya begini Hani, artinya Hani sudah berjuang sampai sudah sertifikat ini walaupun belum dapat ya. Artinya harus harus punya semangat lebih giat lagi. Apakah memang setelah ini cuma berhenti di sini ataukah ada langkah-langkah selanjutnya gitu? Ini kan lomba pasti ada kalah dan menangnya ya. Kalau saya pribadi tuh orangnya nggak kayak gitu. Bukan berarti udah biasa ikut lomba atau gimana, bukan. Cuman kebetulan saya tuh di kampung tuh punya satu sanggar, juga ada tempat kayak literasi gitu di kampung saya gitu. Baik. Terlepas dari bengkel sasaran Nueva yang begitu luar biasa, itu di kampung saya juga saya punya tempat-tempat seperti itu. Jadi di sini seperti yang dijelaskan sama Kak Kavin bahwa kita dipertemukan sama orang-orang yang sangat luar biasa di bidang literasi dan sastra. Itu menjadi suatu bekal buat saya, dan saya hadir di sini dan menjadi peserta itu sudah menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kalau Kak Kavin kebahagiaan, saya bangga hadir di sini gitu. Bangga bukan berarti dalam hal sombong, bukan, tapi kita berani hadir di sini itu berarti menjadi suatu keberanian yang luar biasa. Karena seperti yang tadi Kakak Popol bilang bahwa Jakarta tuh keras, apalagi kita dibantu hanya dengan tiket pulang pergi gitu. Yang selebihnya mungkin ada donatur kirim dikit itu. Ini menarik lagi nih, nanti kita bahas di soal tiket. Jadi gitu, maksudnya itu kalau menurut saya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan Kak Kavin, dan juga ada di sini ada Ketua Bengkel Sastra Nueva juga hadir di sini. Namun saya ketika diumumkan tidak masuk final, saya bukan kayak waduh kecewa, bukan, tapi saya sangat bersyukur karena Kak Kavin ini merupakan seseorang yang memang idola saya juga di Bengkel Sastra Nueva. Jadi ketika beliau menjadi salah satu peserta final, itu menjadi menjadi bentuk kayak alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, akhirnya Kak Kavin saya masuk ke final. Karena memang doa saya itu bukan cuma untuk saya, untuk Kak Kavin juga, karena Kak Kavin merupakan seorang sosok perempuan yang sangat luar biasa. Maluku Tenggara punya aset perempuan yang luar biasa yaitu Kak Kavin. Saya aja mengidolakan dia gitu. Jadi sudah yakin bahwa beliau pasti masuk ke 3 besar kayak gitu. Jadi untuk bicara tentang kecewa, kayak kembali ke pertanyaannya, saya tidak akan kecewa karena saya di sini belajar. Iya.
tujuan Betul, harus saya tetap di sini semangat. bukan cuma berlomba Harus aja, tapi semangat. juga ikut Itu menjadi seminar. motivasi. Juga ikut seminar. Jadi saya seminar alhamdulillah tadi memang saya agak terlambat di yang hari kedua tadi. Tapi tujuan kami ke sini juga untuk mengikuti seminar ya Kak Vin ya. Jadi seminar yang kami ikuti itu dengan pemateri yang begitu luar biasa. Dari seminar itu juga kami diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan dalam pembicaraan kami itu alhamdulillah mereka tuh sangat mengenal Kay dan mereka sangat mengapresiasi Bengkel Sasanhu Evav di Kepulauan Kay, karena kami menjelaskan bahwa di Bengkel Sasanhu Evav kami sebelum kegiatan ini bentuk informasi juga bahwa sebelum kami hadir di sini, kami di Kay sudah melakukan yang namanya menuju peradaban satu abad Khairil Anwar. Oh, berarti sebelum mau berada pada kegiatan puncak itu sudah melakukan pra ya di Kepulauan artinya menuju Kay. untuk satu abad Khairil Anwar. Iya, jadi kami di Kay juga sudah membacakan puisi-puisi Khairil Anwar dan itu yang di situ tuh aku dan Kakak Vin yang menggagas ide itu. Jadi biasa ya. mungkin ini bentuk hadiah karena gagasan kami, makanya kami ada di sini. Itu maksudnya itu aja sih. Jadi untuk ngomong soal kayak aku pesimis dan segala macam tidak, karena saya juga merupakan seorang pelajar dimana saya maksud Bengkel Sasa juga saya masih belajar, sama saya di sini juga saya belajar mungkin karena mungkin di sini nasional ya, jadi mungkin pengalaman itu semakin mendunia. Jadi kita di sini jujur saja bahwa saya ketika hadir di sini dan berada di tengah-tengah bagaimana perasaan ketika berada di tengah-tengah orang hebat gitu? Nah ini saya mau jawab. Iya. Ya kan apalagi pengalaman ini harus kita timba. Saya tuh karena jujur saya sampai detik ini setiap hari saya di tim di Taman Ismail Marzuki. Setiap hari saya ketika ada celah sedikit saya harus ke sini duduk dan bersharing dengan teman-teman di sini. Bukan cuma dengan panitia aja, tapi dengan teman-teman peserta lomba juga. Jadi saya bukan hanya punya teman-teman dari peserta lomba yang luar biasa, tapi panitia yang begitu luar biasa juga dari teman-teman dari kakak Tisi. Mereka juga berbagi pengalaman dengan saya. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang akan saya pulang dan saya terapkan di sana. Betul. Karena saya hadir di sini tuh ketika saya di sini komunikasi sama teman-teman di sana dari kampung maupun di kota, mereka nanya pertanyaan yang kalau mungkin orang lain langsung drop ya, kamu kenapa nggak juara? Pertanyaannya kayak gitu. Tapi saya dengan sederhananya saya menjawab bahwa saya sudah menjadi juara. Karena saya dipilih Tuhan dan direstui leluhur sampai berada di titik itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Itu sih. Luar biasa. Itu sih Bang Popang. Sebelum berani ke sini maksudnya yang buat tiket siapa kira-kira gitu. Nah, ini nih. Jadi kan pasti kan mengalami kesulitan kayak begitu. Jadi gini. Kita harus tahu juga. Berawal dari pentas atau kami diundang ke suatu acara di kantor Bupati kantor Bupati Maluku Tenggara. Jadi kami diundang teater. Nah, teater itu kebetulan Kakak Vin sebagai penulis teaternya dan saya sebagai naratornya. Nah, ketika kami di situ lalu kami diajak makan siang oleh Bapak Bupati Muhammad Tahir Hanubun. Maluku Tenggara ya. Maluku Tenggara. Nah, beliau mengajak makan siang di dalam ruangan pribadi beliau di kantor itu. Nah, dari diskusi singkat kami, maka kami bukan mempresentasikan ya, kami hanya memberikan informasi bahwa kami akan hadir di sana mewakili Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Kay, Kota Langgur di event tingkat nasional untuk satu abad perhelatan Khairil Anwar. Nah, dari situ beliau bahkan punya pemikiran untuk hadir dan ikut menjadi penonton di situ. Cuman mungkin karena ya kita lihatlah Maluku Tenggara sekarang lagi sibuk juga ada sedikit keributan di sana, jadi beliau lagi fokus ada yang lebih untuk menyelesaikan lah ya. Akhirnya beliau tidak hadir di sini, tapi sebenarnya beliau itu berkeinginan untuk hadir dan menjadi penonton juga di sini. Menjadi penikmat ya. Penikmat dan pendukung. Jadi beliau tuh sangat luar biasa. Jadi sedikit cerita, ini bukan promosi ya, kita nggak lagi kampanye, kita hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan realita aja. Bapak Haji Tahir Hanubun itu bupati itu beliau sangat luar biasa karena kegiatan-kegiatan bersifat literasi dan sastra yang aku nggak mau bicara yang lain. Bengkel Sasanhu Evav setiap event kalau kami menyuarakan ke beliau pasti beliau bantu. Gitu. Jadi beliau itu termasuk orang yang sangat peduli literasi. Bahkan beliau juga suka baca puisi. Beliau suka sekali baca puisi. Jadi beliau sudah beberapa kali beliau ingin ya hadir di acara yang kami pentaskan untuk membacakan puisi, tapi lagi-lagi beliau dengan begitu kesibukan yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa hadir untuk baca puisi. Berarti kedatangan kalian di sini itu tiketnya itu difasilitasi oleh Bupati Maluku Tenggara. Tiket pulang pergi gitu. Iya. Jadi ini harus kita dukung terus Bupati. Gini. Karena ini luar biasa ya kan. Luar biasa. Hal-hal yang positif itu beliau selalu support. Nah, kita cari pemimpin seperti begini. Iya, beliau tuh bukan hanya ngomong tapi langsung gini, kita kalau cuma ngomong semua orang juga bisa, tapi eksekusi itu loh. Iya, benar. Ya nggak sih?
Iya nggak sih? Iya. Kita lagi di Jakarta loh. Jadi kembali lagi. Jadi Bang Popal, pemerintah daerah tuh sebenarnya sangat bagus. Wali kota juga bagus, tapi karena belum nyampe aja ke beliau. Oh, begitu. Berarti apa harapannya ke pemerintah Kota Tual? Harapan Apalagi kan Hani kan juga Pegawai. iya, sebagai pegawai juga ya kan, artinya ini menjadi perhatian khusus yang spesifik, yang paling inilah mendasar oleh pemerintah Kota Tual. Kenapa? Coba apa? Jadi gini, sedikit cerita, saya tuh sudah masukkan surat di kantor Wali Kota Tual di bagian umum. Nah, tapi waktu itu kan karena kebetulan saya adalah pegawai honorer di salah satu instansi di sana, yaitu di bagian tata pemerintahan Setda Kota Tual. Nah, jadi saya waktu itu masukin suratnya, memang pada saat jam istirahat, tapi tetap aja tuh masih ada orang, loketnya masih buka. Jadi saya masukin suratnya dengan harapan saya bisa audiens dengan Wali Kota Tual gitu. Nah, ketika di situ saya ada nomor saya di situ, dan saya juga punya nomor di kantor di Bapak Wali Kota. Saya sama beliau juga komunikasinya sangat baik. Cuman waktu itu karena saya masukin surat, jadi kita harus melalui prosedur gitu. Betul. Beda lagi kalau di kantor bupati kan kita diundang makan siang. Beliau sangat luar biasa memang sih untuk bupati. Jadi Wali Kota memang saya belum pernah berjumpa sama beliau untuk melakukan audiens. Jadi mungkin informasinya belum sampai ke beliau. Untuk komunikasi yang lain juga saya nggak mau komunikasi lagi karena kita udah di sini. Kita dijanjikan. Oh, pernah dijanjikan? Saya dijanjikan oleh beberapa orang di sana. Orang pikirnya Wali Kota. Enggak, di orang-orang yang punya yang maksudnya fatwa juga di kantor DPR bahwa kalian nanti pemulihan. Tapi kalau di saya mana? sih nanti DPR? Di kantor DPR. Oh, di kantor maksudnya DPR. kita ketemu di bandara. Lalu dijanjikan gitu nanti kalian tenang aja, ini harus didukung, nanti kalian siapkan aja informasinya, nanti kalian kirim suratnya segala macam, nanti baru mereka membantu untuk komunikasikan ke sana. Jadi bahasanya itu nanti di apa namanya sih tadi, dipulihkan gitu. Cuman jujur memang kita kalau di sana memang kita juga butuh duit, kerja juga, tapi yang kita sangat butuh tuh di sini sih. Maksudnya kita kebutuhan di sini tuh luar biasa, pengeluaran itu luar biasa ya di Jakarta ya kan, Jakarta gitu loh. Apalagi kan kalian hadir di sini kan membawa nama daerah gitu. Tapi saya nggak menyalahkan mereka juga karena memang mungkin ini persoalan miskomunikasi aja antara saya dengan pemerintah daerah Kota Tual. Jadi harapan saya untuk pemerintah Kota Tual bahwa bukan cuma hanya ke Hani, tetapi harapannya ke depan kepada generasi yang memang punya kreativitas, ya kan? Nah, lagi-lagi kreativitas ini yang harus dikembangkan ini. Iya. Karena besok-besok, nah, anak-anak daerah yang punya kreativitas, yang punya potensi, yang nanti akan menggantikan orang-orang yang saat ini berada di pemerintahan. Nah, kalau aku gini, aku tuh di sana tuh sudah pernah ngomong sama beberapa orang, termasuk daripada teman-teman Bengkel Sasar di Kota Tual juga. Jadi aku bilang bahwa kan ada yang pernah bilang Bengkel Sasar tuh sebenarnya Bengkel Sasar Nueva atau Bengkel Sasar Maluku Tenggara. Pernah ada yang ngomong kayak gitu, terus aku bilang Bengkel Sasar Nueva itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara gitu. Cuman kenapa sampai kita belum pernah di Kota Tual, kita juga pernah di Taman Kota ya, melakukan pendidikan terhadap anak-anak itu kan yang di mentoring langsung sama Oparudi Fovit. Iya, kita juga pernah melakukan memperingati Hari Kartini di kantor, di pelataran kantor Taman Kota Tual juga. Jadi ini saya mau menjawab pertanyaan Bung, bahwa kawan-kawan dan adik-adik kakak yang ada di Kota Tual itu mempunyai suatu perpustakaan yang luar biasa, yaitu Bapele ya. Iya, jadi di sana tuh luar biasa. Kita bisa di sana belajar bersama teman-teman Bapele, kita gabung. Itu kan literasinya sangat bagus karena produktif juga Bapele itu. Jadi kita bisa bukan memanfaatkan, tapi kan udah ada nih tempatnya. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar aja untuk menjadikan Bapele itu menjadi wadah untuk bagi kita untuk belajar literasi, mengembangkan literasi, ya kan, berkolaborasi dengan Bapele dengan cara apapun, sekreatif mungkin. Terus juga untuk pesan buat pemerintah Kota Tual, terima kasih sudah menyediakan Bapele di Taman Kota Tual. Kalau bisa lebih lagi dari itu. Karena Kota Tual mempunyai aset yang sangat-sangat luar biasa. Kota Tual itu banyak penulisnya loh. Ada yang kemarin yang Margaret Soin itu siapa sih namanya? Sahabudin Litsoin. Dia juga kemarin datang di sini. Iya, kemarin dia datang. Dia juga penulis. Dia di sini bisa menulis, bisa terkenal di sini, kenapa di enggak gitu. Bukunya harus dimasukin ke perpustakaan. Dan kalau mau pengen penasaran, ada konten saya sama dia. udah buat sama dia bukunya. Oh, ada ya. Tadi adiknya juga ke sini, dia juga ke sini. Jadi dia itu
salah satu contoh aset Kota Tual terlepas daripada Bapere si Zafran itu. Iya. Jadi Kota Tual tuh punya banyak sekali orang yang sangat luar biasa, tapi memang karena bukan aku bilang pemerintah Kota Tual tidak mendukung, tapi itu lagi komunikasi dan saya pribadi juga pernah melakukan pengajuan proposal untuk bantuan untuk kita melakukan kegiatan di Kota Tual, namun itu nggak ada kabar. Untuk Bengkel Sastra Nuwai. Jadi mungkin disebutasi oleh yang bawa-bawa. Jadi makanya itu maksud saya tuh kita harus bangga bahwa sastra, apalagi di Bengkel Sastra Nuwai itu lebih fokus juga ke sastra daerah. Betul. Gitu. Kita pernah sastra tradisional. Jadi kita tuh dari Bengkel Sastra, saya sama Kak Vin sama beberapa kawan-kawan juga pernah langsung ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah Kota Tual juga. Jadi bukan cuma kabupaten aja kalian kecelakaan dalam berpikir. Kerja sastra ya. Kita jejak sastra. Jejak sastra itu ada 2. Satu kita tur ke kampung, satu ke sekolah-sekolah. Makanya di anggota Bengkel Sastra Nuwai itu banyak pelajar-pelajar daripada SMA Kota Tual. Juga mahasiswa-mahasiswa dari Kota Tual. Kami pernah ke Dua Laut, ke kampung saya, ya, sama Kak Kavin juga. Oh, berarti dari Dua Laut ya? Iya, saya putri Dua Laut. Anaknya Bapak Imam. Jadi saya sama Kak Kavin juga pernah ke Dua Laut untuk turun ke sana untuk menggali sastra-sastra di kampung-kampung. Pernah. Jadi kita tuh fokus juga ke sastra-sastra tradisional. Makanya pemerintah harus dukung. Pemerintah harus dukung karena kami di Bengkel Sastra Nuwai itu punya program-program kerja itu saya yakin sungguh bahwa itu juga menjadi kebutuhan pemerintah, menjawab apa-apa yang ada di dalam benak-benak pemerintah tentang sastra dan literasi. Saya pernah dengar bahwa di Kota Tual punya Bunda Literasi ya, yaitu istri daripada Ibu Wali Kota Tual, Umi. Sapa akrabnya Umi. Luar biasa loh, iya. Jadi bukan cuma Kabupaten Bogor Tenggara aja yang punya Bunda Literasi yaitu Bunda Eva, tapi Kota Tual juga. Iya. Dan juga mereka pernah melakukan lomba ya yang dijuri langsung sama Kak Kavin. Jadi Kak Kavin ini juga pernah jadi juri puisi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kearsipan Kota Tual. Saran saya juga buat pemerintah Kota Tual bahwa cobalah Dinas Perpustakaan itu dikembangkan lagi gitu. Biar agar literasi APBD-nya dinaikin dikit biar kita yang sastra-sastra ini bisa berkolaborasi dan bisa melakukan sesuatu yang begitu luar biasa untuk Kota Tual. Saya mau pesan bahwa untuk pemerintah Kota Tual bahwa di Kota Tual itu sangat-sangat luar biasa karena mempunyai sastra tradisional yang ketika kita gali itu jadi di Kota Tual itu bukan cuma punya pariwisata aja. Betul. Sastra budayanya itu sangat luar biasa. Lebih dikembangkan budaya. Makanya salah satu solusinya adalah kembangkan lagi pariwisata dengan kebudayaan, dinas kebudayaan. Naikin lagi dikit. Tapi pilih kepala dinas yang luar biasa yang bisa diajak kerjasama sama teman-teman komunitas, sama organisasi gitu juga gitu. Ini kritikan juga. Mereka kenal saya sih gimana. Saya sudah biasa jadi diberitakan juga nggak apa-apa. Wali kota kenal saya gimana juga. Jadi saran saya kayak gitu juga buat teman-teman bahwa tetap semangat. Saya sama Kak Kavin hadir di sini tuh merupakan perjuangan yang luar biasa. Kami juga melakukan perjalanan-perjalanan untuk bukan meminta-minta ya, bukan minta bantuan, tidak sama sekali tidak. Kami melakukan perjalanan-perjalanan untuk bisa hadir di sini. Ketemu dengan bupati itu merupakan solusi yang merupakan anugerah juga dari Tuhan. Luar biasa. Iya. Berarti kita harus berikan aplaus sekali lagi kepada Bupati Bogor Tenggara sangat luar biasa karena kami punya kerinduan. Menurut saya sama Kak Kavin, karena Kak Kavin ini punya peran penting untuk saya di Bengkel Sastra Nuwai Kak. Jadi saya di Bengkel Sastra Nuwai itu semangat juga karena Kak Kavin ini. Kota Tual pernah memakai Kak Kavin sebagai juri di kompetisi untuk dalam memperingati apa ya Kak waktu itu? Dalam memperingati Hari Ibu, beliau ada jurinya. Kalau Kak Kavin dari SMA Saka aja bisa jadi juri, ya. Teman-teman komunitas Bapeda juga bisa jadi juri. Yang penting komunikasi. Makanya perlu komunikasi antara dinas dengan komunitas-komunitas. Harus membuka ruang untuk kita komunikasi dengan baik. Berdialog gitu. Ya. Bersilaturahmi. Jangan surat kita hanya batas di tumpuk-tumpukan surat itu, harus di ACC. Baik Hani. Saya tuh kalau diajak kayak gini suka keras karena memang basicnya gitu. Oke. Jadi itu ya
harapannya pesannya kepada pemerintah Iya. Kota Tual agar kiranya tuh lebih giat lagi mendukung ya Iya. kan, mendukung para literasi, apalagi kan banyak sastra dan literasi Bapele dan sebagainya. Artinya Iya. itu harus pemerintah, artinya bukan kita mengharapkan belas kasih, tapi Iya. kita sinergi gitu. Itu perlu karena kita Iya. kita nih hidup ini regenerasi. Besok lusa siapa tahu aku yang jadi wali kotanya gimana? Amin. Coba. Bercanda. Maksudnya tuh gini, kita ini generasi ini yang suatu saat akan duduk di situ. Jadi harus butuh sesuatu yang menjadi bekal. Gitu. Bekal yang paling penting itu adalah literasi dan sastra. Karena kalau kita bersastra berarti imajinasi kita tuh luar biasa ya, dan itu buat Kota Tual akan lebih indah. Imajinasi seorang sastrawan itu akan membuat sesuatu perubahan besar seperti reinkarnasi. Kenapa saya sampai bilang reinkarnasi? Karena Kota Tual sangat mengalami kemunduran dalam hal budaya kalau bagi saya. Konflik-konflik yang terjadi itu juga karena mereka kurang literasi dan kurang sastra. Minim. Makanya harus ada kayak gitu. Jangan kalian pikir bahwa teman-teman daripada ini selalu demo. Kita bukannya selalu demo, tapi karena kurang perhatian makanya kita cari perhatian. Kalau kita bikin surat nggak digubris ya harus demo supaya kita diperhatikan kayak gitu. Jadi maksudnya pesannya itu apa yang paling penting gitu ya. Jadi artinya Satu lagi Tual untuk teman-teman. Iya, Saya barusan tadi di Messenger sama teman-teman bahwa mereka ingin, ini kan 17 Agustus dekat kan. iya, sebentar lagi. Ya, jadi Berapa mereka minggu meminta lagi? saya sama Kak Kevin untuk ngomong sama orang-orang luar biasa di sini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di sana melalui video singkat. Itu beberapa penting durasi itu penting. untuk mereka dan pemerintah di sana. Bagaimana sih 17 Agustus ini menurut peran sastra dalam 17 Agustus kayak gitu. Temanya mereka lagi ngomong sama saya dulu tadi di Messenger. Nah, saya mau pesan dari sini, mempopal dari konten Eva Post ini. Saya mau berpesan bahwa di sini anak-anak muda itu sangat luar biasa. Di Taman Ismail Marzuki ini saya dari pagi sampai sore sampai malam di sini tuh aktivitas mereka tuh luar biasa. Kita harus memanfaatkan aset daerah seperti Taman Kota Tual atau Taman Kabupaten Maluku Tenggara. Betul. Ada beberapa taman-taman di situ itu kita memanfaatkan. Nah, ini yang menjadi komunikasi kita dengan pemerintah daerah. Sekarang pemerintah daerah saya sangat salut dengan Bapak Wali Kota Tual juga. Karena beliau dengan begitu kerendahan hati memberikan suatu tempat untuk menjadi pusat literasi bagi anak-anak komunitas di Taman Kota Tual yang Bapele, diwadahi oleh Bapele. Bapele. Itu sangat luar biasa karena jarang sekali pemerintah memberikan aset langsung di tempat pusat seperti itu, ya kan, untuk suatu komunitas gitu. Saya lihat ini baru pertama kali selama saya hidup di Kota Tual. Nah, itu apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Wali Kota Tual. Saya mau bilang bahwa di sini tuh teman-teman di sini tuh memanfaatkan taman ini dengan begitu luar biasanya. Mereka hanya di sini hujan mereka cari tempat berteduh, lapar beli sendiri nggak apa-apa. Yang semua berawal dari situ, bersakit-sakit dahulu gitu. Bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Tapi jangan pikir senang dulu, rasakan sakitnya dulu, baru betul. bisa senang. Jangan pikir senang. Kita Yang melakukan paling sesuatu penting tuh itu. harus sakit. Betul. Manfaatkan aset daerah untuk menjadi komunikasi kalian dengan pemerintah daerah. Dan satu lagi, jangan terlalu keras dengan pemerintah daerah karena kita saling membutuhkan. Bersinergi lah. Harus bersinergi. Iya, betul. Membangun daerah itu kan harus Iya. bersama pemerintah. Iya dong, gitu. Jadi kita jangan terlalu keras karena kita terlalu keras kita akan ditoki. Bermimpilah ke langit ketujuh jika jatuh bukan di antara bintang-bintang tapi masih di langit keenam. Gitu. Jadi maksud saya itu kayak gitu, Pak. Oke, siap. Harus memanfaatkan aset daerah untuk menjadi lintas komunikasi ke pemerintah daerah. Itu aja sih. Oke. Mereka udah buka-buka kayak lapak-lapak baca. Oh begitu udah Iya, udah lagi ada. ya? Bukan cuma di kabupaten aja, di Kota Tual juga ada tuh lapak-lapak baca malam-malam. Luar biasa lah. Artinya komunitas literasi kayak begitu harus lebih dikembangkan lagi. Iya, Bapele gitu. juga bagus, produktif. Betul. Maksudnya saya sama Kak Kevin pernah menjadi pemantau di Bapele. Bapele itu produktif. Jadi itu saja sih. Yang pentingnya pemerintah daerah harus mendukung ya, apalagi kan Iya. kota dan sebagainya itu harus mendukung. Nah, Tapi kalau satu lagi ini untuk kayak guru seperti Kakak Vincentia ini harus menjadi contoh. Ini saya terlepas dari kita hadir di sini itu merupakan sesuatu yang luar biasa dimenangkan harapan sama Kakak Vin. Justru kurikulumnya sekarang sudah lebih bagus karena Oh. kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim, di mana kurikulum Indonesia dari KTSP K13 sampai sekarang Merdeka Belajar. Mungkin saja
cara penerapannya dan penalarannya betul. itulah Iya, yang betul. kadang membuat sehingga anak-anak kurang mengeksplor Betul. kemampuan mereka, bakat, talenta yang memang dari sejak lahir sudah diberikan Sudah oleh diberikan. Tuhan. Iya, betul. Lalu selain itu juga kita di di daerah khususnya Maluku Tenggara dan Kota Tua kurang ada wadah-wadah Betul. atau tempat-tempat yang bisa menampung minat dan bakat siswa-siswa, Ya, generasi para nih. pegiat sastra, pegiat literasi, ya sehingga itu namanya juga perkembangan digital sekarang. Jadi anak muda sekarang lebih cenderung ke TikTok, Ya. lebih cenderung ke game online dan lain-lain karena Ya. tidak ada wadah itu. Betul. Lalu dari situ juga pemerintah daerah juga dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan sebuah event-event Ya. atau festival-festival. Ya, kamu mana, Bung? Itu masukannya? Ya, Nah, itu masukan. festival-festival. Kenapa? Karena melalui festival-festival seni, Betul. ya itu juga suatu pelestarian terhadap budaya kita. Ya. Lalu anak-anak itu juga memiliki generasi milenial kita memiliki maksudnya mengeluarkan segala minat dan bakat mereka, kemampuan mereka yang terpendam maksudnya. Betul. Menggapang ya. Lalu selain itu juga legalitas dari komunitas. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah komunitas juga kita harus bersinergi dengan pemerintah. Saya sepakat sekali apa yang tadi disampaikan. Paling penting itu. Karena apapun yang terjadi, perhatian pemerintah itu harus kepada komunitas-komunitas Iya. itu untuk pengembangan ya. Betul. Dalam hal ini komunitas tidak bisa independen atau berjalan sendiri. Betul. Kita harus bersinergi. Ya, bersinergi dengan membangun daerah itu pemerintah. harus bersinergi begitu. Ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin ada kalau mungkin ada pesan-pesan. Apa pesannya Tata? Ya. Harapannya dulu ya. Apa harapannya kepada generasi, apalagi kita berada pada era digital saat Ya. ini, Tata Vin. Artinya saat ini kan kita lihat dunia sudah semakin canggih, tapi apalagi generasi ini lebih banyak menikmati TikTok kayak Tata Vin bilang, terus game dan sebagainya. Apa harapannya agar generasi itu lebih ke sastra misalkan atau literasi untuk merawat itu? Apa Ya, untuk mungkin para sebelum masuk pada harapan, ya yang pertama saya mengapresiasi dulu. Oh ya, betul. Pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Maluku Tenggara sudah membantu dan mendukung sepenuhnya para komunitas-komunitas pegiat sastra dan literasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki, karena memang saya lihat bahwa di KEI sana itu banyak sekali guru, tenaga pendidik, akademisi, pegiat-pegiat sastra yang sangat berpotensial. Gitu. Hanya saja kurang didorong. Betul. Ya, lalu kurang diberi ruang untuk kita Ini nggak ada perhatian ini Ya. Antara ibu dan anak gitu. Ya, mungkin ya kira-kira begitu ya. Harusnya ibu lebih peka Ya, gitu lah, harus lebih seperti dorong. itu. Jadi kalaupun kita sudah dilahirkan, kita jangan dibiarkan merangkak sendiri, tapi harus dituntun, didampingi, dibina hingga bisa berdiri, berjalan dan bisa berkembang dan dewasa, misalnya. Betul. Seperti itu. Mungkin bisa dianalogikan seperti itu ya, Bung Gopal. Iya. Lalu berikut mungkin harapan saya ke depan melalui dinas-dinas ya, itu perlu melakukan pelatihan-pelatihan ya tentang budaya, tentang sastra. Ya, itu kepada bukan itu saja. Peningkatan sumber daya manusia itu penting dari semua sektor ya. Lalu yang paling terpenting adalah itu literasi, numerasi dan sastra. Ya, literasi, numerasi dan sastra, karena apapun yang terjadi hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah pendidikan. Pendidikan, betul. Melalui literasi, numerasi dan sastra. Ya, karena sastra berbicara tentang imaji, berbicara tentang nalar. Ya, berbicara tentang rasa, olah rasa, ya, olah pikiran, olah emosi, sosial emosional kita itu dibentuk melewati sastra. Jadi itu semua harus seiring sejalan, ada balance gitu, ada keseimbangan. Ya, lalu yang berikut melalui sekolah-sekolah. Ya, selain dari dinas-dinas pelatihan kepada tenaga-tenaga itu, sekolah-sekolah itu harus ada mungkin muatan lokal. Iya, betul. Ya, mungkin muatan lokal itu dalam bentuk kayak
ekstrakurikulernya, ya bukan saja intrakurikulernya atau kokurikulernya, tetapi ekstranya. Dalam hal ini ada sanggar teater, ya ada sanggar ada kelas teater, kelas tari, kelas drama, kelas puisi. Iya. Ya pada itu waktu-waktu senggang kan kita kan 5 hari kerja, ya pada hari Sabtu misalnya. Atau Minggu misalkan. Ya, Gitu. supaya Jadi luangkan waktu kosong aja. Ya, supaya anak-anak itu bisa bisa itu mengembangkan, Bisa dirawat gitu. ya, jadi mengembangkan minat dan bakat itu. Ya. dirawat dengan hal positif lah. Untuk itu saya memang sangat bersyukur sekali karena melalui event perhelatan 1 abad Karel Anwar ini Maluku Tenggara mendapat posisi yang terbaik dalam hal ini Kepulauan K. Ya, Maluku Tenggara dalam hal ini Kepulauan K, karena Kota Tua juga ada, bisa ada di level nasional. Itu bukan sesuatu yang bagi saya sesuatu yang biasa, tapi itu sesuatu prestasi dan luar biasa sekali. Ya, karena ini kesempatan emas bagi kita, karena dari sini kita bisa kembali ke daerah dan mengembangkan daerah kita dengan lebih baik lagi. Untuk mungkin bukan hanya standar nasional, tapi kita juga punya potensi untuk standar internasional. Ya, harapan saya kepada generasi penerus, generasi muda K, belajarlah untuk memiliki kesadaran itu dalam diri, motivasi itu dalam diri, tanpa dipaksa atau didorong oleh orang lain, seperti itu. Motivasi itu harus lahir dari dalam diri, bahwa saya mencintai Nuhuk Aval, saya mencintai K, dan saya tidak boleh diam atau apatis, tetapi saya harus terus belajar, terus membuka diri, ya, lalu terus berkarya, ya, dengan apapun, sekecil apapun karya itu, baik puisi, prosa, ya, teater, ya, baik tarian, nyanyian, sanggar, apapun itu, tetapi diusahakan untuk belajarlah untuk berani memulai dan mencoba tanpa untuk didorong oleh orang lain. Berkarya, berlatih dan berlatih. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Bung Yose Rizal Manual, bahwa kunci dari sebuah sastra itu dia bisa hidup, ya, pada zaman kontemplasi, apapun itu yang terjadi, itu kalau kau terus berlatih dan berkarya. Mungkin itu saja dari saya. Yang terakhir, semangat pesannya kepada pesan pentingnya kepada Opa Rudi Covid, yang dimana beliau juga mendapat harapannya juara ya. Harapan lagi dalam menulis ya. Kalau menyebut nama itu, saya merasa itu sebuah kata Opa Rudi Covid itu saja itu sudah memberikan atmosfer yang sangat kuat, ya, dalam diri saya gitu. Karena beliau adalah maha guru kami, sang maestro. Karena budayawan sejati, saya ingat sekali dari selalu Opa Rudi pesan sama kami bahwa kalau berbicara tentang sastra, maka yang ada dalam pikiran kamu adalah hanya 2 kata: kemanusiaan dan kebudayaan. Luar biasa memang Opa Rudi Covid. Ya, untuk itu semoga boleh menonton nanti. Saya berterima kasih sang maestro Opa Rudi Covid. Beliau bagaikan seorang musafir, kemana saja beliau pergi demi kemanusiaan dan kebudayaan. Kami boleh ada di tempat ini, itu juga karena kontribusi penting dari beliau. Beliau selalu mendukung, mendorong, dan selalu memotivasi. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa karya kamu jelek, kamu tidak bisa, kamu mungkin tidak bisa sanggup untuk ada di tingkat nasional. Tetapi beliau selalu bilang bahwa kurangnya di sini, tepatnya di sini. Jadi dirimu sendiri, karena itu passion kamu. Luar biasa. Ya. Itu pesan dari Opa Rudi ya. Ya. Luar biasa. Orang lain bisa, maka kamu jauh lebih bisa. Betul. Ya, seperti itu. Kita masing-masing manusia memiliki potensi ya. Ya, seperti itu. Tergantung kita mengembangkannya dan lingkungannya paling penting itu. Iya, lingkungan yang. Ya, lalu saya satu yang saya suka dari Opa Rudi adalah beliau ingin menduplikasikan, bukan hanya untuk ilmunya, untuk dirinya sendiri, tapi beliau duplikasikan dengan mendirikan komunitas-komunitas gitu yang terus bergerak.
Jadi bukan hanya diam tetapi terus bergerak sampai saat ini. Bengkel Sastra Nuh Ewa baru lahir 1 tahun, tetapi sudah ada pada tingkat nasional. Luar Itu biasa. sesuatu Bengkel yang Sastra amazing, Nuh luar Ewa. biasa sekali. Namanya BSN ya? Ya. BSN. Lalu yang berikut lagi dalam hal ini karena saya ASN, saya berterima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan SMA dan SMK MA Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bustam Ringiur, karena saya boleh ada di sini karena dukungan juga dari Cabang Dinas Pendidikan dan terlebih khusus kepada Kepala Sekolah kami yaitu Pastor Lopez Sirken Projo S. Fils, karena beliau jujur beliau tuh paling suka yang mayak mariadat seperti ini. Ya, pas sekali. Beliau ya kepala sekolah kami ya seorang pastor, tetapi beliau suka sekali, sangat suka yang tadi saya bilang mayak mariadat. Ya, apalagi dengan jargonnya beliau yang paling kental sekali itu yaitu Saka Jaya, Saka Tuntunan, Salam Keyakinan. Jadi dimanapun kamu berada, yang pertama adalah Saka Jaya, Saka Tuntunan, Salam Keyakinan. Beta Saka, Beta Tuntunan, Salam Keyakinan. Itu yang selalu digaung-gaungkan oleh beliau. Ya, jadi saya berterima kasih karena saya boleh ada di sini juga karena dukungan, support dan perhatian dari beliau. Kalau tanpa izin dari beliau mungkin saya tidak ada di sini. Betul. Terima kasih Pastor Lopez Sirken. Ya, salam keyakinan ya. Mungkin itu saya Bung Gopal. Terima kasih sekali. Saya sangat beruntung bisa ada di tengah-tengah Bung Gopal. Salah satu kalau menurut saya kesan saya ketemu Bung Gopal salah satu anak muda K yang bagi saya memang sangat luar biasa dan sangat juga menginspirasi gitu. Karena di sini Bang Opal di sini jujur ya anak Kei yang memang sangat pemerhati sekali. Jadi kepekaannya tuh fangnanannya itu loh. Walaupun di tanah rantau jadi lihat saudara perempuannya fangnanannya itu loh udah sangat tinggi sekali. Itu saya sangat mengapresiasi itu Bung Gopal ya. Jadi selalu mengecek ya. Mengecek ya. Saya doakan ya mudah-mudahan ke depan Bung Gopal ya bisa menjadi salah satu orang yang luar biasa, pimpinan terbaik di Kabupaten Maluku Tenggara atau Kota Tua. Amin. Nah, saya kembalikan ya. Oke, siap. Terima kasih Teja. Mungkin ke Hani sebelum kita tutup, mungkin pesannya kepada Opa Rudi. Kalau bicara tentang Opa Rudi itu saya selalu kayak nggak ada habisnya. Jadi Opa Rudi itu punya seperti yang Kak Vin bilang, beliau tuh punya peran penting dalam hidup kami. Hidup ya, bukan cuma dalam komunitas, dalam hidup juga. Karena kalau dalam komunitas beliau selalu memberikan dorongan bahwa apa yang kita tulis mari sama-sama dikurasi. Bukan beliau kurasi, tapi sama-sama kita kurasi. Dari pemilihan kata aja itu beliau tidak mau menyinggung, kayak nggak seakan-akan tidak mau menggurui gitu. Mari sama-sama kita kurasi, bukan mari saya kurasi. Itu Opa Rudi. Dan kita waktu mau lomba aja itu beliau selalu kontrol. Baca puisi apa, coba dikirim puisinya. Jadi selalu di kayak gimana ya, sama-sama belajar seorang gitu. Guru, seorang ayah, mentor, mentor. aduh luar biasa. Mentor ya. Kayak gitu. Jadi Opa Rudi itu terlepas daripada guru, beliau itu saya berada di sini juga tuh karena saya termotivasi dari beliau. Karena jujur Mama sama bapak saya tuh masih berat, maksudnya kayak saya merantau jauh di sini. Memang saya pernah merantau untuk kuliah di Jakarta, di Ambon. Tapi Mama sama bapak tuh karena pertama kali kesini Jakarta ya? Udah sering. Oh, udah sering. Mungkin saja, tapi memang udah sering ya. Beda. Tapi kan hadirnya di sini kan. Kalau pakai bahasa kayak atau bahasa Dula. Nah itu makanya itu. Jadi maksudnya itu kalau bapak sama mama, karena memang saya anak bungsu. Jadi kalau misalkan kayak bepergian jauh-jauh kayak gitu tuh maksudnya kayak masih berat juga gitu. Anak kesayangan. Tapi tenang aja, berkat Opa Rudi. Terus Opa Rudi, bagaimana saya melihat seorang Opa Rudi sudah menikah, punya anak, tapi bisa berkelana dengan seperti yang tadi Kak Vin bilang bahwa selalu mengedukasi sesuatu yang bersifat kebudayaan dan kemanusiaan. Dimanapun tempatnya, ketika yang penting komunikasi, pasti beliau datang. Opa Rudi itu luar biasa. Beliau tuh kayak nggak pernah kayak capeknya tuh, aduh pakai baterai apa ya, chargernya apa, mereknya apa gitu. Tetap smart ya. Tetap
Dan satu Semangat. lagi, beliau tuh luar biasa. Beliau tuh seperti Google. Tidak pernah lupa memori yang ada di dalam beliau tuh apa sih. IQ beliau tuh di atas rata-rata sih. Opa Rudi luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa Opa Rudi itu, saya sampai di sini juga karena beliau salah seorang yang sangat membuat saya berani. Bukan berarti saya tidak berani merantau, tapi karena beliau, saya melihat dalam diri beliau itu ada seseorang yang ketika kemana-mana bisa hidup. Jadi saya seorang opa-opa aja bisa, mas saya masih muda gak bisa. Harus lebih lah. Harus lebih gitu. Harus lebih berani. Jadi kita harus berani. Jadi dari Opa Rudi saya belajar seperti hal-hal seperti itu. Beliau memberikan energi positif kepada saya bahwa hidup saya akan lebih bermanfaat ketika saya lebih berkelana dan lebih bermanfaat dan lebih memanusiakan manusia. Meskipun kita masih kurang, tapi kita harus belajar gitu. Beliau tuh, saya pernah beliau di satu gubuk namanya Walang, itu tempat-tempat perkumpulan wartawan. Waktu itu kita dari Bengkel Sasar juga sering duduk di situ. Di situ saya pernah ke sana, terus saya melihat beliau tidur. Terus ketika tidur aja, ketika saya nggak tahu kalau beliau itu juga dengar apa yang kami diskusikan gitu. Aku ngomong gini, suruh kayak pakai suruh Anto pulang, bangun lalu antar Anto pulang dulu, antar Anto pulang lalu, Anto istirahat sedikit dulu, Anto tidur begini, kamu gila kan, nanti Anto sakit bagaimana, kamu tanggung jawab. Itu kan waktu itu aku memang udah akrab tapi nggak terlalu tahu keseharian gitu. Jadi anak-anak itu kita ngomong juga beliau nggak bakalan mau. Karena kalau beliau pulang siapa yang lihat kita di sini? Terus beliau punya tanggung jawab di rumah, punya anak, punya istri yang harus beliau lihat juga, bukan cuma kalian. Terus beliau langsung bangun, terus beliau ngomong gini, saya ada di sini karena anak dan istri saya. Anak dan istri saya, apa yang saya lakukan mereka juga lakukan. Secara tidak langsung bahwa beliau menjelaskan kepada saya dan teman-teman saya yang berada di situ bahwa anak dan istri beliau bukan hanya sekedar mendukung, tapi mereka juga melakukan hal yang sama seperti apa yang perlu dilakukan. Itu tuh kayak, saya langsung kayak gimana? Memang kita di Islam itu ada batasan-batasannya. Cuman kayak saya tuh langsung kayak, oke, seorang opo-opo aja kayak gini, saya akan lebih daripada beliau untuk soal persoalan ini. Ya, artinya Kita itu kan motivasi ya. Iya, motivasi. Jadi kayak orang selalu bilang, kita jangan, memang Opa Rudi seorang laki-laki, saya seorang perempuan, tapi jangan melihat dari sisi-sisi yang tidak bermanfaat, yang akan membuat pemikiran kalian toksik gitu. Keluar dari pemikiran itu, maka kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Saya berada di sini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa, itu berkat daripada energi dari beliau, dari Opa Rudi. Opa Rudi itu aduh, udah deh, Maha Guru. Mengungkapkan Opa Rudi aja sudah sekitar 1 jam. Iya. Kata-kata ya, nggak bisa. Saya kayak Kak Kavin tadi bilang mau berterima kasih. Saya juga mau berterima kasih nih kepada bos saya, kepada Bapak Peter Rahawarin. Beliau juga paman saya, adalah merupakan pimpinan atau atasan saya di kantor. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau itu merupakan seorang guru juga di paduan suara, suka menciptakan lagu-lagu juga. Beliau juga ada seorang sastrawan, musisi. Di musisi. Beliau juga iya. komposer juga. Beliau itu seniman, sastrawan juga beliau. Beliau juga suka menulis. Saya sudah memilih untuk stop dari dunia perhonoran karena gaji kita di sana di bawah Berarti rata-rata. sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Itu juga berkat beliau. Karena saya melihat beliau ada bos saya, maka saya mau kembali bekerja. Karena waktu itu saya menjadi honor, saya udah nggak mau lagi, karena maksudnya bukan apa, tapi kita mengabdi memang relawan gitu. Cuman karena kebutuhan kita harus kita cari di luar, sementara kita dituntut untuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi saya waktu itu memilih untuk stop bekerja. Namun ketika beliau yang komunikasi, saya mau, karena memang saya waktu itu satu kantor sama beliau di BKD. Waktu itu beliau belum sebagai kepala bagian. Saya melihat beliau setiap hari duduk di depan laptop untuk menulis. Bahkan beliau tuh udah S2 tapi mau kuliah S1 lagi. Jadi beliau sekarang sementara melakukan aktivitas menjadi seorang mahasiswa di satu perguruan tinggi di kampus di Kota Tual. Baik. Saya mau berterima kasih kepada Bapak karena Bapak merupakan seorang guru ketiga bagi saya, terlepas dari Opa Rudi dan Bapak saya, terlepas dari guru-guru di sekolah dan kampus. Beliau merupakan seorang guru juga bagi saya karena keseharian beliau melakukan sesuatu harus berdoa dulu. Masuk ke dalam kantor, kita nggak bisa beraktivitas apa-apa, meskipun dalam keadaan urgent. Kita masuk berdoa dulu, baru mulai. Hal-hal yang diterapkan beliau dalam kantor itu sangat membuat hal Disiplin ya. Disiplin
Beliau juga itu orangnya sangat kritis. Apa yang kita lakukan itu sangat detail diperhatikan. Seperti kerja kayak di kantor kan kinerja kita diperhatikan, tapi yang sangat luar biasa itu beliau dalam hal-hal literasi itu beliau sangat mendukung Kavin. Jadi saya ketika ngomong sama beliau, saya belum pernah, saya izin sama beliau aja di atas pesawat, kebetulan ketemu sama Kavin sama beliau di sana, tapi sudah sedikit sentil-sentil ke beliau kan di kantor. Jadi beliau tuh ngomong gini ke saya, Bapak Peter itu ngomong gini, kita ketika selalu mengandalkan Tuhan dan ketika selalu mengingat mengingat pesan leluhur, maka kita akan selamat daripada segala apapun hal yang sangat-sangat membawa dampak buruk terhadap kita di dunia. Itu pesan beliau kepada saya. Jadi untuk bos, terima kasih banyak. Saya panggil beliau Paman Bos. Terima kasih banyak. Terlepas dari izin itu nomor 2, tapi pesan daripada Bapak itu saya juga ingat sampai anak cucu saya. Ya. Okay. Terima kasih juga untuk Bapak Wali Kota Tual ya. Karena juga sudah, kalau bukan, meskipun bos saya mengizinkan saya, tapi Bapak Wali Kota ketika beliau tidak mengizinkan saya juga, saya tidak bisa hadir di sini. Gitu. Gitu. Itu sih. Jangan tanya saya lagi tentang Prudi, karena kita konten ini sampai nanti 3 jam 5 jam kalau bicara tentang Prudi, nggak ada habisnya. Baik. Perempuan yang punya semangat, terus terus merawat literasi. Terima kasih Tata Vin, terima kasih Hani sudah hadir di ruang Osai bersama kami di channel Eva Post channel ini. Semoga dan juga yang paling penting itu buat teman-teman, buat bersaudara dong semua, lihat channel ini jangan lupa subscribe ya, dukung terus, kita akan semangat terus berikan konten-konten yang positif, yang bermanfaat tentunya. Terima kasih. Saya ini belum closing segmen kan. Saya mau bicara sama teman-teman semua bahwa kalian harus seperti Abang Popal. Maksud saya itu gini, terlepas daripada beliau sangat memperhatikan kami di sini. Beliau adalah seorang pemuda yang menurut saya sudah sukses. Karena sukses itu bukan soal materi, tapi sukses itu bagaimana kita merdeka dalam berpikir dan bertindak. Tindakan beliau sekarang ini itu menjadi contoh yang luar biasa bagi teman-teman, bagi saya juga. Karena saya memang tahu bahwa DKI memang ada beberapa yang sudah pernah punya konten, tapi konten-konten seperti ini kayaknya baru deh. Dan itu kakak makanya buat pesan buat semua saudara dan semua itu harus like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya biar setiap itu di upgrade gitu loh. Bukan harus seperti beliau lalu kayak gini lagi, harus lebih kreatif lagi. Harusnya lebih kembangan lagi. Artinya generasi sekarang ini milenial, kita berada pada era digital, harus memanfaatkan platform media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Nah, makanya buat bos semua jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam pengaman. Selamat malam. Tabe hormat.